Baik pemirsa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, saya ucapkan salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara. Di kesempatan kali ini ya pemirsa ya, ini adalah sesi ya atau review perkutut ya burung yang cukup istimewa ya, yang cukup yang saya tunggu-tunggu ya, yaitu tentang legenda perkutut Pesugihan Suket Kolonjono dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Mayu Sundeko. Ini bukan pertama-tama baru mengucapkan selamat datang orang untuk semua perkutut yang baru. Jadi gini ya pemirsa ya, sejarah ya, awal mula sejarah perkutut Pesugihan Suket Kolonjono ini termasuk sejarah yang disembunyikan ya atau tidak diceritakan ya secara detail ya. Jadi dalam kitab primbon yang saya pelajari dan serta dari narasumber komunitas burung perkutut ya, yang khususnya tuh sesepuh burung perkutut ya, itu memang ya perkutut Kolonjono ini itu era dulu ya hanya diceritakan ya bagi yang menemukan perkutut Suket Kolonjono ya. Ini yang bilang ini raja ya, raja ataupun darah biru ataupun konglomerat pada era dulu ya, era Mataram pun ini masih ramai sekali. Jadi ya dulu pernah ada sayembara di era-era Mataram Islam itu seperti ini ya, yang berbunyi barang siapa yang menemukan burung perkutut yang bersarang di rumput gajah atau Suket Kolonjono ya, itu bisa diganti dengan rumah, dengan lembu, kalau itu lembunya 7 ekor, rumah ataupun tanah luas ya. Jadi itu sayembara pada era dulu ya. Dan era dulu pun rakyat awam itu tidak tahu ya ataupun tidak mengetahui. Jadi cuma tanya itu burung apa gitu ya. Itu kalau dari pihak raja atau kerajaan itu bilangnya itu burung pesugihan. Nah, seperti itu aja ya. Jadi pada kitab-kitab primbon ataupun leluhur era dulu ya, sesepuh itu cuma bercerita kalau dapat perkutut yang bersarang di Suket Kolonjono itu rawat ya, karena burung itu dinamai burung pesugihan ya. Jadi beda dengan albino lokal alam itu kan, kalau putih lokal alam ya atau mustikan yang manuk itu kan kiai ini perkutut ya, kalau Mojopahit ya itu perkutut pulung era dulu. Kalau Pesugihan Suket Kolonjono ini, burung yang bersarang di Suket Kolonjono ini nggak ada ciri mati juga, saya kira juga nggak ada. Terus ini sejarahnya gimana itu agak disembunyikan ya. Jadi benar-benar ini disembunyikan ataupun ada beberapa part atau hal yang sengaja tidak dipublikasikan ya. Jadi seperti itu. Nah, dan kemarin saya dapat info dari penjaring saya ya, itu ada petani yang menemukan perkutut bersarang di Suket Kolonjono ya, tempatnya itu di di pok ya, bagian pok akar dari Suket Kolonjono ya. Itu jadi Suket Kolonjononya habis diarit ya, habis ditebang, itu dipakai sarang ya. Nah, dan petani tersebut ceritanya itu kepada penjaring saya itu ada burung sarang tanah kan gitu. Akhirnya saya suruhlah penjaring saya untuk mengecek ya, dan ini dia video yang terlampir ya. Nanti saya pertunjukkan tentang penjaring saya ya mengecek keaslian dari perkutut Suket Kolonjono ya. Ini dia burungnya. Untuk itu ya, itu pemantauan pertama ya. Jadi itu burungnya masih agak ngeruji ya, maksudnya itu ngedom ya. Jadi bulunya belum full sama sekali, masih agak ngedom. Itu kalau dilihat dari situ ya, itu kolonjononya itu ditanam ya di atas galang dan habis ditebang ya. Jadi itu bongkotannya kan masih kering ya, itu jadi udah agak lama. Kalau udah tumbuh tunas baru itu udah baru ya, jadi itu sarangnya udah agak lama. Itu perkutut Suket Kolonjono ya, bukan sarang tanah maksudnya, karena itu tepat di atas Suket Kolonjono ya, ataupun di atas dongkelan ya, pok dari Suket Kolonjono tersebut. Nah pemirsa, selain itu tadi akhirnya pun ya penjaringnya telepon saya, itu pun
saya suruh nunggu 2 hari ya, karena kalau burung masih kecil seperti itu ya itu rawan ya. Jadi kalau udah popok, kecuali udah popok ya itu beda lagi, jadi kita merawat bisa maksimal ya. Akhirnya setelah 2 hari waktu malam Jumat saya suruh ngambil ya penjaring saya, dan ini videonya. Nah itu saat malam hari ya, proses pengambilan burung perkutut pesugihan suket Kolonjono. Nah itu ya pemirsa ya. Jadi kalau sekarang kalau bilangnya perkutut sarang tanah, perkutut suket Kolonjono itu nggak ada ciri mati yang autentik ya. Jadi susah. Jadinya gimana untuk membuktikan itu tadi? Dari segi bukti jejak digitalnya, rekam digitalnya, dan burungnya juga ada saksi yang banyak ya, ada beberapa saksi. Jadi misal nih saya jual burung suket Kolonjono ini dengan harga fantastis ya, nanti ada beberapa orang yang saksi dan yang mengambil ya ini akan jadi saksi ya. Jadi buktinya kuat, jadi nggak omong kosong ya, karena burung ini nggak punya ciri mati yang autentik ya, dan burungnya sudah ada di tangan saya. Jadi langsung saja ya akan saya review, saya perkenalkan kepada pemirsa. Ini dia perkutut suket Kolonjono. Nah baik pemirsa ya, jadi ini ya penampakan ya dari perkutut suket Kolonjono ya. Ini sebenarnya itu kemarin ya saya amati dan saya bandingkan dengan burung-burung yang lain ya. Ini sebenarnya hampir tidak ada perbedaan ya. Mungkin cuma ada beberapa perbedaan itu yang ini ya. Jadi corak bagian punggung ini ya, ini sedikit cerah ya dan gelap. Nah, dan ini. Oh, jadi ini sedikit cerah ya sekali ya. Dan gelapnya gelap sekali. Itu bagian pundak kanan kiri ya yang saya amati tentang suket Kolonjono ini ya, perbedaan dari piyik yang lainnya. Nah ini kurang lebih ya usianya sekitar 7 hari 8 hari ya, dan ini paling nanti sekitar 2 minggu lagi ya nanti udah mandiri. Ini saya lolos pakai millet putih ya, full millet putih dan susu ya. Kalau susu nanti bisa susu SGM ya, ataupun susu kucing juga bisa, untuk menunjang dari pertumbuhan burung ini ya. Ini kalau prediksi ini yang jantan, yang ini ya, ini jantan, ini betina. Kenapa kok gitu? Kan dari kepala ini lebih kecil dan ini lahir pertama kali ya. Biasanya kalau jantan itu lahirnya kedua. Nah ini jantan. Karena dari segi ulasnya juga bagus yang ini ya, cerah yang ini. Ini saya harus sabar ya, karena 2 minggu harus benar-benar merawat ini ya, benar-benar merawat, karena ini juga burung yang sangat langka sekali ya, sangat susah dicari, susah ditemui ya. Nah ini Banyumili loh, ini calon Banyumili, ini yang jantan loh, ini udah minta makan. Ini butuh waktu 2 minggu lagi ya untuk menjadikan burung ini mandiri ya. Inilah wujud dari perkutut suket Kolonjono. Nah jadi gitu ya pemirsa ya, perkutut pesugihan suket Kolonjono ini banyak dicari ya, itu kalangan konglomerat ya, pengusaha. Ini sejak dulu memang mitosnya ya, ini benar-benar pesugihan ya, atau mungkin memperlancar rezeki, ataupun nanti bisa membuka rezeki dari pintu yang tidak duga-duga ya, bisa jadi seperti itu ya. Yang jelas ini burung perkutut pesugihan suket Kolonjono ya. Pertama-tama saya rawat terlebih dahulu ya, karena saya juga ingin tahu ini burung kalau udah besar seperti apa gitu ya. Dan kalau ada pemirsa yang meminat memahar ya, bisa chat ya, konsultasikan dulu ya, karena burungnya juga masih kecil. Dan sementara ingin saya rawat dulu ya, saya juga ingin tahu ya perkembangan suket Kolonjono ini seperti apa. Saya pelajari adakah ciri mati yang autentik ataupun tidak ya, karena selama ini yang menemukan perkutut suket Kolonjono ini hampir tidak ada ya. Ada satu itu hanya Pak Gianto, itu juga punya sepasang ya, satu pasang laki-laki dan perempuan. Nah mungkin itu saja ya pemirsa ya, yang mau order perkutut lokal ya, baik grosir ataupun anggungan, gacoran ya, siap lomba atau kelangnan, prospekan, langsung saja hubungi WA yang ada di link deskripsi ataupun di bawah video.
Sekian, akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita dan pecinta perkutut alam. Salam Nusantara.